Ternyata di saat mereka lari terbirit-birit itu, di belakang mereka itu banyak banget makhluk-makhluk yang nggak jelas bentuknya, makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan itu muncul di belakang mereka. Hai semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat dimana kita bakal ngebahas nih kisah-kisah misteri, horor, dan bahkan kriminal, dan kejadian yang sangat sulit dijelaskan dengan logika. Pernahkah kalian melewati sebuah jalan yang di siang harinya terlihat biasa aja, tetapi ketika malam tiba, suasananya itu tiba-tiba berubah menjadi sangat mencekam? Di Indonesia, ada satu jalur yang sejak dahulu kala dikenal bukan hanya karena rawan kecelakaan, tetapi juga karena cerita ataupun kisah-kisah mistis yang menyelimuti tempat ini. Seperti yang kalian lihat di judul, aku bakal ngebahas tentang Alas Roban. Bagi supir truk, pengemudi bus, dan bahkan pengguna jalan Pantura, nama Alas Roban sendiri sudah sangat terkenal. Sebagian orang menganggapnya hanya jalan biasa di tengah hutan, namun tidak sedikit yang percaya bahwa ada sesuatu yang gak kasat mata yang menghuni kawasan itu. Benarkah Alas Roban itu angker? Ataukah semua kejadian mistis yang pernah terjadi di Alas Roban ini akibat kelelahan para pengemudi? Alas Roban berada di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tepatnya di jalur utama pantai utara Jawa yang menghubungkan antara Semarang dan juga Pekalongan. Nama Alas Roban berasal dari bahasa Jawa, yang alas artinya hutan, dan roban diyakini berasal dari nama wilayah setempat. Sesuai dengan namanya, jalur ini dulunya merupakan hutan lebat yang sangat sepi, bahkan jarang banget dilalui oleh manusia. Nah bes, sebelum jalan tol Trans Jawa itu beroperasi, hampir semua pengendara dari Jakarta menuju Surabaya ataupun sebaliknya pasti melewati jalur ini. Di balik keindahan hutannya, Alas Roban ini memiliki sejarah yang sangat kelam nih bes. Pada masa penjajahan Belanda dan juga Jepang, kawasan ini tuh disebut-sebut sebagai lokasi kerja Romusa. Banyak pekerja dipaksa membuka jalan dan bahkan menebang hutan dengan kondisi yang sangat berat. Gak sedikit dari para pekerja ini meninggal karena kelelahan, kelaparan, penyakit, dan bahkan karena kekerasan. Konon, jasad mereka itu dikuburkan begitu saja di sekitaran hutan itu. Karena itulah guys, masih banyak masyarakat yang percaya bahwa arwah para korban yang meninggal saat bekerja itu masih menghuni di Alas Roban hingga saat ini. Selain kisah mistisnya, wilayah Alas Roban ini memang terkenal sebagai salah satu jalur yang paling berbahaya di Jawa Tengah. Dulu, kondisi jalannya itu penuh dengan tikungan tajam, tanjakan, dan bahkan jurang di sisi jalan. Cuaca berkabut dan bahkan penerangannya di jalan itu yang sangat-sangat minim, yang ngebuat jalur ini semakin beresiko dan berbahaya, terutama pada perjalanan malam hari. Karena itulah banyak banget kecelakaan di sana guys, mulai dari kendaraan terguling hingga tabrakan maut. Banyak banget cerita-cerita mistis dari pengendara ataupun dari masyarakat setempat yang melewati jalur Alas Roban ini pada malam hari. Katanya mereka tuh sering banget melihat penampakan wanita bergaun putih, suara tangisan, dan bahkan suara teriakan. Ada penumpang misterius, ada juga bayangan yang lagi menyeberang jalan, dan bahkan konon katanya ada juga pasar gaib. Nah, karena kisah mistisnya itu berkembang kemana-mana, bahkan sampai saat ini ada beberapa cerita mistis yang diceritakan oleh pengguna jalan yang melewati jalur Alas Roban itu. Salah satu cerita paling menyeramkan di jalur Alas Roban yang pernah terjadi ini adalah sebuah cerita dari seorang pria bernama Bian. Nah, dimana kisah ini diceritakan di sebuah channel YouTube. Pada tahun 2017, Bian ini memutuskan untuk mudik dari Jakarta menuju Jepara dengan menggunakan bus. Saat itu jalan tol Trans Jawa ini belum sepenuhnya tersambung, sehingga bus harus melewati jalur lama, yaitu jalur Alas Roban. Malam itu suasananya itu sangat sepi, bahkan penerangannya itu sangat-sangat minim. Hanya lampu kendaraan bus itu yang menerangi jalan di malam hari itu, dan di beberapa titik terlihat warung-warung kecil di pinggir jalan. Sekitar pukul 1 dini hari, bus yang dinaiki Bian ini tiba-tiba mengalami masalah di kopling. Hingga sang sopir pun menghentikan bus untuk sementara untuk segera memperbaiki mobil itu. Tapi ketika bus itu lagi berhenti, Bian ini ngerasa ngeliat sesuatu yang sangat aneh dan ngebuat bulu kuduk itu merinding. Namun ketika bus itu berhenti di pinggir jalan, Bian ini seperti melihat ada 5 anak kecil yang lagi berdiri menatap bus mereka. Anak-anak kecil ini wajahnya itu sangat rusak dan bahkan penuh luka seperti korban kecelakaan. Awalnya Bian itu mencoba berpikir positif. Dia berpikir kayak, mungkin karena kelelahan, nggak mungkin lah kok ada anak kecil gitu di sini malam-malam gitu, orang tuanya kemana, nggak mungkin itu bukan hantu, kata dia gitu. Namun nggak lama kemudian ternyata bus yang mereka tumpangi itu bener-bener mogok. Di saat bus itu mogok, Bian ini kayaknya dia lapar banget nih, pengen banget makan. Dia nggak bawa makanan juga pada waktu itu. Akhirnya dia mengajak salah satu penumpang bernama Pak Wawan untuk mencari makan lah di sekitaran jalur itu.
Setelah mereka berjalan beberapa menit, guys, mereka menemukan ada sebuah warung kecil yang letaknya itu emang agak jauh, agak masuk ke dalam, jauh dari jalan utama. Warung itu dari luar tampak biasa aja. Nah, penjaga warung itu adalah seorang ibu-ibu dan juga anaknya yang pada waktu itu sekitar umur 15 tahun nih anaknya. Kata dia, "Nah, Pak Wawan, itu tuh ada warung tuh, ada warung. Kita ke sana aja. Siapa tahu di sana bisa makan nih di sana." Terus kata Pak Wawan, "Ayo, kita ke sana aja," kata Pak Wawan. Lah, sampainya mereka di sana, mereka pesan, "Permisi, Bu. Misi," katanya gitu. Nengok tuh si ibunya. Nah, di sanalah Bian dan juga Pak Wawan ini langsung memesan makanan. Sembari menunggu makanan itu jadi, Pak Wawan dan Bian ini berbincang-bincang lah, mereka ngobrol. Tapi di saat mereka terkasihkan ngobrol, kok makanan kok nggak datang-datang. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, 20 menit berlalu, makanan tuh nggak kunjung datang. Bian ini akhirnya ke belakang, niatnya dia mau mencari si ibu tersebut nih, untuk menanyakan nih kayak, "Bu, ini kok lama banget nih makanan kita nggak jadi-jadi nih, masak apa nih ibu nih?" Gitu kan. Akhirnya Bian nih langsung menyamperin ibu penjaga warung. Nah, saat itulah kejadian mengerikan itu terjadi. Saat Bian masuk ke dalam, Bian tuh kan ngeliat ada ibu-ibu tuh di situ. "Bu, permisi. Bu, ini makanannya belum jadi ya? Bu, Bu." Tapi ibunya tuh diem aja. Bahkan anaknya tuh diem aja dan mereka tuh nggak nengok. Tapi semakin lama Bian manggil si ibu itu perlahan-lahan oleh. Kalian tahu, pas dia noleh, mukanya hancur. Wajah si ibu itu berubah. Yang tadinya biasa aja, tiba-tiba wajahnya itu berubah menjadi sangat mengerikan. Dimana salah satu mata si ibu itu sudah hancur, hidungnya nggak ada, dan bahkan mulutnya itu sobek hingga ke telinga. Jadi mulutnya gini nih, segini. Serem banget. Dan di bagian leher si ibu itu ada lubang yang sangat besar. Setelah ibu itu nengok, Bian langsung ketakutan, ngepris dia langsung kayak, diem. Bingung mau ngapain, mau lari nggak bisa, jadi tegang aja gitu, berdiri kan gitu. Belum sempat Bian ini mau kabur, ternyata anak si ibu warung itu juga berubah. Tubuhnya itu semakin besar, matanya merah menyala, dari mulutnya itu muncul taring yang sangat panjang. Nah, pada waktu itu Bian tuh panik, ngepres dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gak lama Pak Wawan juga masuk nih ke dalam, pengen nanyain juga nih, sama sembari ngeliat Bian nih, kok Bian ini lama juga nih nggak keluar-keluar. Sampainya Pak Wawan di sana, wah, Pak Wawan ngeliat semua ke itu. Pak Wawan langsung kaget, takut, dan dia langsung narik si Bian buat lari. Disitulah mereka tuh panik berlari sekuat tenaga menuju ke bus mereka. Namun saat itu belum berakhir nih, Bes. Ternyata di saat mereka lari terbirit-birit itu, di belakang mereka itu banyak banget makhluk-makhluk yang gak jelas bentuknya. Makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan itu muncul di belakang mereka. Ada kuntilanak, ada pocong, pokoknya segala makhluk astral itu ada di belakang. Dan juga 5 anak kecil yang sebelumnya dilihat Bian di pinggir jalan itu, tiba-tiba ini anak-anak tuh ada di belakang. Dan posisinya mereka semua mengejar Bian dan juga Pak Wawan yang lagi ketakutan berlari. Akhirnya setelah Bian dan juga Pak Wawan ini berlari sekuat tenaga dengan ngos-ngosan kayak sampailah mereka di busnya. Dengan keadaan mereka yang sangat ketakutan dan ngos-ngosan, mereka sampailah di bus dengan langsung masuk ke dalam bus itu. Sang sopir pada waktu itu bertanya-tanya, ini kenapa nih orang dua ini kok kayak ketakutan, tapi masih diem aja. Mereka berdua nggak mau cerita, dan juga si sang sopir nih pasti udah tahu, dia cuman fokus untuk memperbaiki mobil. Nggak lama kemudian bus itu berhasil diperbaiki dan akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Disitulah Bian dan juga Pak Wawan ini tenang, mereka akhirnya alhamdulillah bisa pulang. Barulah di dalam bus itu setelah bus jalan, Bian dan juga Pak Wawan ini menceritakan apa yang mereka lihat dan juga apa yang mereka alami sama penumpang-penumpang yang lain yang ada di dalam. Namun itu belum kelar nih, Bes. Saat sedang menceritakan hal itu, tiba-tiba kejadian yang paling menyeramkan itu mulai terjadi. Di tengah jalan, sosok-sosok yang ngejar Bian sama si Pak Wawan tadi tiba-tiba muncul di depan bus. Yang kala itu bukan hanya Pak Wawan dan juga Bian yang lihat, tapi semua orang yang ada di dalam bus itu ngelihat makhluk-makhluk aneh itu ada di depan bus. Jadi seluruh penumpang menyaksikan kejadian itu. Suasana bus yang tadinya adem ayem berubah menjadi sangat mencekam. Banyak yang teriak histeris, bahkan banyak yang diem karena nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak yang berdoa, banyak yang menangis, banyak yang teriak. Pokoknya kegaduhan di dalam bus itu berasa banget, kata Bian. Dengan segala surat-surat pendek dibaca, akhirnya nggak lama kemudian mereka menghilang. Akhirnya bus itu bisa melanjutkan perjalanan pulang, dan Bian dan juga Pak Wawan sampai dengan selamat. Nggak ada yang tahu pasti apakah warung itu ada ataukah emang hanya jebakan makhluk gaib aja
Yang jelas nih Bes, pengalaman itu menjadi salah satu pengalaman yang paling menyeramkan yang pernah terjadi di jalur Alas Roban itu. Sejak saat itulah cerita tentang warung jin terus menjadi legenda yang ngebuat banyak orang itu merinding ketika melewati jalur Alas Roban, apalagi pada malam hari. Dan juga ada satu cerita mistis yang terkenal dan juga terjadi dibagikan oleh sebuah akun Twitter, dimana kejadian ini terjadi sekitar tahun 2001 sampai 2005 lah. Saat itu sebuah keluarga sedang melakukan perjalanan mudik menuju Jakarta. Mereka berangkat dari daerah Secang sore hari dan mereka memilih melewati jalur Pantura agar terhindar dari macet. Karena kalau suasana lagi lebaran pasti bakal macet parah. Di awal perjalanan semuanya berjalan sangat normal. Suasana di dalam mobil mereka itu terasa hangat dan bahkan sangat normal. Di dalam mobil mereka bercanda dan berbincang di sepanjang hari. Di dalam mobil itu ada 5 anggota keluarga, ayah dan ibu dan juga ketiga anak. Cerita ini dibagikan oleh Hendra. Di malam hari saat mereka melintasi jalur Alas Roban ini, ibu dan juga kedua adiknya Hendra pada waktu itu terlihat sudah tertidur. Hanya Hendra dan juga ayahnya yang masih menyetir mobil yang masih terjaga. Sekitar pukul 21.30 malam, mobil keluarga ini langsung memasuki kawasan jalur Alas Roban. Nah, saat sang mobil ini sudah masuk jalur tersebut, suasana jalan tuh tiba-tiba berubah sangat drastis. Jalanan itu mulai berkelok-kelok, gelap dan bahkan dikelilingi hutan yang sangat lebat. Lampu penerangan itu sangat minim dan bahkan hampir nggak ada rumah penduduk di sekitaran jalan itu. Suasana yang tadinya itu sangat ramai dan bahkan penuh canda tawa tiba-tiba berubah menjadi sangat sunyi dan bahkan sangat menegangkan. Nggak ada yang menyangka bahwa pada malam hari itu satu keluarga ini bakal mengalami kejadian yang nggak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Memasuki jalur Alas Roban, ayah Hendra langsung mengurangi kecepatan mobil. Karena ia tahu bahwa jalur yang bakal mereka lewati nanti ada tikungan yang sangat tajam, tanjakan, dan bahkan turunan yang cukup berbahaya, terutama pada malam hari. Namun setelah beberapa saat, Hendra ini mulai ngerasa kok kayak ada sesuatu yang aneh. Yang biasanya banyak mobil ataupun truk lewat jalur Pantura ini pada malam itu justru terasa sangat sepi. Gak ada satupun kendaraan yang berpapasan dengan kendaraan mereka di malam itu. Gak ada lampu dari arah berlawanan, gak ada suara klakson juga, dan bahkan seolah-olah hanya mobil mereka yang melewati jalur Alas Roban itu. Suasana di dalam mobil itu terasa mulai tidak nyaman. Di saat bapaknya si Hendra lagi nyetir, fokus nyetir, tiba-tiba ada terdengar suara brak. Mobil mereka itu terasa menabrak sesuatu. Hendra dan juga ayahnya tuh langsung kaget. Nak, apa itu nak? Nabrak apa kita? Langsung berhenti. Ayahnya langsung berhenti dan turun dari kendaraan. Hendra dan ayahnya panik. Aduh, apa kita nabrak orang ya? Apa kita nabrak hewan atau orang gitu? Nggak tahu. Mereka tuh langsung berpikir kayak, aduh gimana nih kalau nabrak orang, gimana nih? Sedangkan mereka sendiri kan. Hendra dan juga ayahnya langsung turun buat melihat sekeliling. Namun saat mereka turun dan memeriksa, pemandangan yang mereka lihat pada waktu itu membuat keduanya itu sangat bingung. Kenapa? Karena mobil mereka itu nggak kenapa-napa. Bagian depannya kondisinya itu masih sempurna, nggak ada jang penyok dan bahkan nggak ada goresan sedikit pun. Aneh aja nih pada malam itu. Padahal mereka tuh jelas-jelas ngedenger suara brak gitu, kayak mereka menabrak sesuatu. Bahkan seharusnya kalau mereka menabrak sesuatu, bemper mobil mereka kan pasti penyok ya. Itu tuh nggak sama sekali. Hendra dan juga ayahnya langsung tatapan. Mereka mikir, apaan ya? Perasaan kalau kita nabrak sesuatu pasti ada sesuatu yang di depan mereka gitu, apa kayak gitu, hewan kah, manusia kah gitu, tapi nggak ada apa-apa. Terus Hendra yang nyeletuk, ya kita nabrak apaan ya? Kan nggak ada apa-apa loh ya, mobil kita tuh bagus-bagus aja gitu, kok kita kayak aneh gitu ya. Ayahnya pun bingung, nggak bisa menjawab karena emang nggak ada apa-apa. Setelah memastikan mobil mereka tidak mengalami kerusakan dan nggak ada apa-apa yang mereka tabrak, Hendra dan keluarganya langsung memutuskan melanjutkan perjalanan. Gak lama kemudian hujan pun perlahan-lahan turun yang menambah suasana semakin lama semakin mencekam. Yang tadinya emang udah mencekam ditambah hujan pula. Di tengah perjalanan yang sunyi itu mereka tiba-tiba melihat sebuah cahaya dari depan. Ternyata setelah didekati, cahaya itu berasal dari sebuah warung pecel lele yang ada di pinggir jalan. Nah, karena mereka sampai ketakutan dan aneh, akhirnya mereka memutuskan untuk mampir nih ke warung pecel lele itu sembari makan karena lapar dan juga sembari menenangkan diri. Saat turun dari mobil, Hendra ini tiba-tiba nggak sengaja nyenggol sebuah patok penunjuk kilometer yang berada sangat dekat dengan tempat mereka parkir. Di patok itu tertulis angka 15, jadi kilometer 15. Awalnya Hendra itu tidak terlalu mikirin hal itu. Akhirnya satu keluarga ini turun dari mobil, mereka masuk ke warung pecel lele itu untuk memesan makanan dan makan di sana. Suasana warung yang mereka datangi terlihat biasa saja. Hanya ada seorang pria yang emang diduga bahwa sepertinya kemungkinan ini pria ini adalah pemilik warung. Nah, namun di tengah-tengah mereka lagi makan, ada seorang wanita yang tiba-tiba muncul dan berdiri di dekat pintu. Nah, munculnya wanita ini sempat membuat Hendra itu terkejut. Loh,
kapan dia munculnya? Kok tiba-tiba nih? Kok tiba-tiba ada wanita di situ? Siapa nih gitu? Sebab ketika mereka baru sampai di sana, nggak ada nih si perempuan ini, yang ada hanya si laki-laki pemilik warung itu. Dan kan kondisi jalan itu sepi, nggak ada siapa-siapa, dan warung tuh cuma itu doang gitu. Terus si wanita ini muncul dari mana? Karena bapak pemilik warung ini ngeliat Hendra ini semakin bingung, kayak, siapa nih gitu kan. Akhirnya si bapak pemilik warung ini bilang kalau, oh itu mah mas yang takut, itu mah istri saya. Istri saya tuh emang suka ngebantuin saya kalau lagi berdagang, dia bilang. Meskipun terdengar masuk akal, Hendra tuh masih ngerasa aneh, janggal dia. Jujur janggal. Tetap aja Hendra walaupun dia agak kebingungan, dia tetap melanjutkan makan. Setelah mereka selesai makan, mereka melakukan pembayaran. Setelah membayar, mereka langsung menuju ke mobil untuk melanjutkan perjalanan karena sudah kenyang juga. Dan tanpa sengaja Hendra ini tiba-tiba menyinggung lagi nih patok bertulisan 15 itu kilometer 15. Dan saat itu Hendra ini belum menyadari bahwa patok kilometer yang itu nantinya akan menjadi petunjuk yang paling penting dari kejadian aneh yang mereka alami. Hendra dan juga keluarganya sampailah di Jakarta. Nah, beberapa hari kemudian, setelah urusan mereka selesai di Jakarta, Hendra dan juga keluarganya bersiap kembali ke kampung halaman. Karena masih teringat kejadian aneh saat mereka melakukan perjalanan menuju Jakarta, akhirnya mereka sepakat untuk berangkat pagi hari. Tujuannya yaitu agar mereka melewati jalur Asroban itu pada siang hari. Ketika suasana Asroban masih terlihat terang dan tidak terlalu menegangkan. Saat mereka sudah melewati jalur Asroban, ayahnya ini tiba-tiba berhenti karena adiknya Hendra ini kebelet pipis. Turunlah mereka dari kendaraan. Di tengah istirahat itu, mereka tuh teringat ada warung pecel lele yang mereka singgahi beberapa hari sebelumnya. Aku kayaknya teringat sama warung pecel lele yang kemarin deh. Apa kita mampir dulu ya ke sana ya? Soalnya kemarin tuh makanannya tuh sangat enak. Pokoknya kita mampir lagi ke sana lah ya. Kita makan lagi di sana. Ayahnya bilang, ya udah nanti kita mampirlah ke warung situ. Namun ketika mereka lanjut ke perjalanan dan sampailah mereka di lokasi tempat mereka beli pecel lele. Sampai di sana mereka langsung memperhatikan sekitar. Seluruh anggota keluarganya tiba-tiba langsung kayak ngepris diam. Ternyata di lokasi yang mereka yakini ada pecel lele itu, ternyata nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada warung, nggak ada meja, nggak ada lampu, dan bahkan nggak ada si pemilik warung. Yang ada hanyalah sebuah patok kilometer bertuliskan angka 15, berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Pemandangan itu membuat mereka langsung terkejut. Loh, Pak, kok jurang sih, Pak? Bukannya kemarin di sini ada pecel lele, ada warung di sini. Ini jurang yang sangat dalam loh, Pak. Dan bahkan patok 15 yang ini aku udah 2 kali loh nabrak patok ini. Terus di depannya tuh warung. Kok bisa di depannya tuh jurang yang sangat dalam ya, Pak? Nah, lalu di mana warung pecel lelenya? Kok nggak ada? Pemilik warungnya juga nggak ada. Dan bahkan wanita yang tiba-tiba muncul pada waktu itu tuh nggak ada. Wah, mereka langsung panik dan nggak bisa berpikir jernih. Mereka langsung naik mobil lanjutkan perjalanan. Nah, sejak saat itu Hendra dan juga anggota keluarganya percaya bahwa mereka itu singgah di warung gaib. Jadi mereka itu makan di warung gaib gitu. Yaitu sebuah warung yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu saja. Setelah itu warung ini bakal menghilang. Yang menjadi pertanyaannya adalah saat mereka makan, apa mereka benar-benar makan pecel lele ataukah mereka makan yang aneh-aneh kayak di film-film gitu, yang tiba-tiba berubah menjadi gerindil-gerindil nggak jelas gitu. Nggak ada yang tahu pada waktu itu. Jadi mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang sangat takut. Bahkan hingga sekarang, kisah tentang warung pecel lele di atas jurang ini tuh masih sering diceritakan oleh para pengendara yang mereka melintasi jalur pada malam hari. Nah, guys, gimana menurut kalian? Yang paling menakutkan cerita yang pertama ataukah cerita yang kedua? Yang mana yang paling seram? Kalau menurutku sih dua-duanya seram ya. Nggak mau mengalami dan jangan pernah mengalami hal seperti itu. Nah, guys, kalau kalian punya cerita mistis saat kalian melewati jalur Asroban ini, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Ataukah kalian punya cerita-cerita mistis, boleh kalian berbagi cerita pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Nah, guys, itu dia salah satu jalur yang terkenal sangat angker di jalur Asroban, yang banyak banget kejadian-kejadian mistisnya di sana, yang ngebuat bulu kuduk orang yang melewati jalan sana, apalagi pada malam hari, itu sangat-sangat merinding. Nah, guys, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru dari aku. Dan pokoknya sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. See you di next video. Bye-bye.